Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik dengan materi faktor kualitas dan bandwidth. Ini kelanjutan materi yang kemarin tentang resonansi. Sebelum kita ke menjelaskan tentang faktor kualitas dan bandwidth, ini review dulu materi kemarin tentang resonansi. Apa sih resonansi kemarin? Resonansi itu adalah terjadi apabila nilai induktansi dan nilai kapasitansi atau reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dalam suatu rangkaian RLC itu bernilai sama. Misalkan XL-nya 10 ohm, XC-nya juga 10 ohm. Nah, maka dari itu rangkaian tersebut akan bersifat resonansi. Nah, dampaknya seperti apa kalau resonansi? Ya, ini contoh kasusnya ya yang saya sampaikan. Nah, ini misalkan contoh kasusnya ini. Ada suatu rangkaian seperti ini ya. Ada sumber tegangan diberikan 100 mV, kemudian ada hambatan, kemudian ada induktansi dan ada kapasitansi. Anda di sini disuruh menghitung berapa tegangan pada saat resonansi. Nah, pada saat resonansi ini berapa tegangannya? Resonansi itu terjadi pada saat frekuensi di sini ya. Kita setting supaya nilai XL dan nilai XC itu bernilai sama. Nah, kalau bernilai sama, apa yang akan terjadi dalam rangkaian ini? Ya, ini fenomenanya akan kita alami di sini. Misalkan di sini disuruh mencari berapakah tegangan resonansi ya. Nah, tegangan resonansi itu bisa kita cari dengan persamaan berikut. Karena di sini rangkaiannya adalah rangkaian seri, maka arus yang mengalir dalam R, dalam L, dan dalam C itu nilainya sama ya. Jadi kalau kita bisa mencari, maka di sini IR ya itu sama dengan nilainya IL ya. Itu sama dengan nilainya IC. Ya. Kenapa? Karena rangkaian ini seri. Oke, karena rangkaiannya seperti ini, maka bisa juga kita mencari I-nya, bahwa I itu adalah V dibagi Z. Jadi V sumbernya ini dibagi Z. Z ini ya terdiri dari R, L, dan C-nya ini ya. Oke, karena nilai XL dan XC-nya sama, karena dia resonansi, maka nilai reaktansinya itu bisa kita abaikan atau bisa kita anggap dia nilainya 0, karena di dalam rangkaian RLC seri, Z itu, ini review ya, sama dengan R ya, terus di sini plus, di sini J XL ya, min XC ya. Jika XL dan XC-nya sama, maka nilai imajiner di sini akan 0, sehingga Z-nya ini akan sama dengan R. Nah, ini yang dipakai di sini. Karena Z-nya itu sama dengan R, maka bisa kita simpulkan di sini bahwa I itu bisa kita buat I itu sama dengan V per Z ya. Nah, atau V per R ya. V per Z atau V per R, karena Z-nya sama dengan R. Sehingga ini kita masukkan di persamaan, maka untuk mencari I-nya dulu, ini V-nya ya. Jadi ini V-nya 100 mV ini, kalau kita jadikan ini berarti 100 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Kita jadikan volt dulu, dibagi 100 sama dengan 1 mA. Ini adalah
nilai arusnya 1 miliampere. Kemudian frekuensinya bagaimana? Frekuensi resonansi itu kalau di dalam rangkaian seri kemarin persamaannya adalah 1/2 pi akar LC ya, ini ya rumusnya ini ya. 1/2 pi akar LC. Kita masukkan 1/2 pi, ini nilai L, ini nilai C-nya, sehingga ketemulah frekuensinya. Frekuensi osilasinya itu adalah 1591 Hz atau 1591 Hz. Jika rangkaian ini kita beri sumber frekuensi seperti ini, maka dapat dipastikan rangkaian ini akan terjadi resonansi. Di sini kita akan mencari, tugas kita sebenarnya tadi adalah mencari berapa sih tegangan ya. Tegangan. Karena untuk tegangan itu adalah VL. VL itu nanti sendiri adalah ya I-nya dikalikan nilai XL-nya ya. Kalau VC-nya ya I-nya dikali XC-/nya. Atau reaktansi induktif atau reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi kapasitif itu sama dengan 1/2 pi kemarin? FC ya. Ini rumusnya bahwa XC itu sama dengan 1/2 pi FC ya. Ini untuk mencari reaktansi kapasitif. Nah, maka 1/2 pi ya. Ini F-nya ini 1590. Ini C-nya. C-nya berapa? 50 nano. 50 kali 10 bukan 9. 2000. Kemudian ini XL-nya. XL-nya adalah 1. XL-nya berapa XL-nya? Persamaannya 2 pi F ya kemarin ya. Nah, jadi XL itu 2 pi F. Nah, ini. Sehingga nilai XL-nya juga 2000. Ini menarik. Nah, coba. Begitu kita masukkan frekuensinya 1590, maka nilai XC ini akan sama dengan nilai XL. Walaupun nanti kalau Anda hitung secara benar mungkin ada perbedaan sekitar ya 1 atau 5 atau berapa yang nggak sampai 100 ohm lah perbedaan, sedikit sekali, mungkin di bawah 10 ohm perbedaannya, tapi bisa kita anggap sama. Nah, nilainya di sini sama. Nah, dari sini kalau nilainya ini sama, maka bisa kita cari berapakah VR. VR-nya tentu saja di sini ya arusnya ya, ini menggunakan hukum ohm ini ya. Jadi ini kita gunakan hukum ohm. Jadi VR itu sama dengan IR, I kalikan R. Maka sama dengan I-nya berapa? 1 miliampere ya. I-nya ini 1 miliampere. 10 pangkat 3 kali 100 ini sama dengan 0,1 volt. Ini VR-nya, tegangan di R-nya itu sama dengan 0,1 volt ya. 0,1 volt itu berapa? 100 milivolt. Sama berarti dengan tegangan sumbernya. Ya enggak? Iya. Nah, sekarang yang menarik di sini VL. Berapa sih tegangan di L ya? VL. VL itu adalah I dikalikan XL. I-nya mesti kita pakai yang ini, 1 miliampere. Kenapa? Karena rangkaiannya seri. Maka I-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 dikalikan XL-nya berapa? 2000. Ketemunya berapa? V-nya 2 volt. VC-nya juga sama. I-nya I sumber, kemudian XC-nya berapa? 2000. Ketemulah 2 volt. Nah, di sini menarik. Kalau terjadi resonansi pada saat sumbernya 100 milivolt ya. Kemudian tegangan yang ada di L dan di C itu meningkat menjadi 2 volt ya. Coba bayangkan ini berapa kali lipat itu ya. Nah, ini yang terjadi, fenomena yang terjadi pada saat rangkaian tersebut mengalami resonansi ya. Bagaimana untuk mengeset resonansi? Kita atur frekuensinya. Kita berikan frekuensi seperti ini, maka di situ akan terjadi resonansi. Nah, di situ dampaknya nanti apa? Akan terjadi kenaikan tegangan. Nah, kalau di dalam rangkaian seri ini, tegangan di L dan di C itu naik. Oke, kita lanjutkan lah. Ini dari sini ada fenomena seperti
seperti itu. Nah, terus kemudian berapa sih kenaikan tegangannya itu, berapa persen? Nah, itu bisa kita tentukan. Jadi kalau kita nanti mau membuatkan ini beresonansi, kemudian mau naik berapa kali lipat, itu bisa kita atur dengan menentukan faktor kualitas yang akan kita pelajari berikut ini. Nah, ini faktor kualitas. Oke. Nah, faktor kualitas di dalam rangkaian seri, jadi nanti ada dua, seri atau paralel ya. Saat terjadi resonansi, tegangan pada salah satu elemennya terhubung seri menjadi lebih besar dari sumbernya. Seperti tadi ya contoh soalnya, bahwa VL dan VC-nya itu tegangannya berapa kali lipat tadi, dari 100 mV menjadi 2 volt ya. Kalau kita hitung 2 bagi 0,1 ya, ada 20 kali lipat. Jadi kenaikannya 20 kali lipat dari tegangan sumber. Itu terjadi karena di sini. Jadi tegangan di L dan di C itu berbeda fase 180 derajat di sini ya. Jadi berdasarkan diagram Prasor ini, maka tegangan di L itu akan naiknya, tapi dia akan juga dihapus oleh tegangan di C. Jadi karena di C-nya perbedaan fase 180, maka tegangan di L dan di C itu saling meniadakan apabila diberikan sumber. Jadi tegangan seperti itu akan sangat tinggi, tapi tidak bisa berlangsung lama ya. Pembesaran tegangannya terjadi pada saat resonansi, itulah yang dinamakan faktor Chi atau faktor kualitas tadi. Nah, ini persamaannya ya, faktor kualitas rangkaian seri ya. Ini rangkaian seri. Maka V sama dengan I resonansi ini dikalikan R-nya ya, sama tadi ya. V sama dengan I kali R pakai hukum Ohm. Kemudian XL sama dengan XC, maka tegangan di L dan di DC adalah ini sama I0 kalikan XL, ini kalau L, kalau C ya dikalikan XC. Nah, ini pembesaran tegangan adalah perbandingan tegangan di induktansi dibagi dengan perbandingan tegangan di resistansi. Atau kita bandingkan. Karena Chi tadi itu pembesaran tegangan itu perbandingan tegangan sumber ya dengan tegangan pada saat resonansi di komponen yang lain. Maka di sini bisa kita buat bahwa ini V-nya ya, VL dibanding dengan VR ya. Atau kita bisa merumuskan XL dibagi dengan R, atau ini sama, maka faktor Chi-nya itu adalah omega L per L. Omega di sini kan 2πf ya. Kalau XL itu sendiri kan sebenarnya dari 2πfL ya. Jadi kalau bisa saya tarik di sini, XL itu kan 2πf ya. Di sini L ya. Kalikan L. Maka bisa kita tulis seperti ini juga kan. Omega itu sama dengan 2πf ya. Jadi omega itu adalah 2πf ya. Ini omega. Nah, kalau di sini kita tulis omega L kan sama saja dengan ini ya. Maka ini bisa tertulis juga seperti ini, omega 0 kali L per R sama dengan 1 per omega 0 C kalikan R. Nah, ini kalau ada nilai kapasitansinya. Kalau ada nilai kapasitansi karena L dan C. Jadi ini untuk V apa? Ini untuk VF. Ini untuk I ya, IL-nya ya, IL di sini. Jadi IL ini untuk IC-nya ya. Untuk IL dan IC-nya. Maka tegangan saat resonansi itu 1/2 akar LC ya. Ini L dan C-nya kita gabung. Maka frekuensi resonansi 1 per akar LC. Sehingga faktor Chi dari rangkaian LC adalah Chi sama dengan 1 per R kalikan akar LC ya. Ini persamaannya. Jadi untuk menghitung berapakah
faktor kualitas rangkaian resonansi itu atau pembesarannya bisa menggunakan persamaan ini untuk rangkaian seri 1 per R akar L per C. Jadi kalau kita mau meningkatkan berapa sih pembesarannya, ya kita tinggal atur parameter ini, mau diatur di R-nya, mau diatur di L-nya atau C-nya. Oke, yang berikutnya, apabila faktor Q tinggi tidak berarti pembebasan tegangan lebih tinggi tapi juga lebih selektif. Suatu rangkaian dalam keadaan resonansi itu sering disebut dengan tuning ya, sedangkan rangkaian resonansinya disebut tune ya. Jadi kalau Anda lihat mungkin di beberapa, kalau kita mau set stasiun televisi itu kan di tuning ya, untuk mencari gelombang, itulah yang diatur. Sebenarnya kita mengatur nilai R-nya juga bisa juga, sehingga tegangannya itu bisa berubah-ubah atau frekuensinya berubah-ubah tergantung dari R-nya yang kita ubah. Faktor kualitas rangkaian paralel. Faktor kualitas rangkaian paralel ini kalau tadi seri ini paralel ya. Kalau paralel itu ini arusnya. Kalau yang tadi tegangannya yang berbeda 180 derajat. Kalau ini arusnya yang berbeda 180 derajat. Kalau dalam rangkaian paralel maka V sama dengan V0 sama dengan I kalikan R ya. Ini pada saat resonansi maka IC-nya sama dengan omega 0 kali C kalikan V0, V osilasi ya. Karena V0 itu sama dengan I kalikan R, maka bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi omega 0 kalikan C kalikan I R. Ini pada kapasitansi. Kalau pada induktansi ini, kalau pada induktansi IL itu sama dengan V0 per omega L kali R, maka V0 itu bisa kita tulis I kalikan R per omega 0 L ya. Nah, dari sini bisa kita tentukan faktor Q-nya. Faktor Q adalah IC atau IL tadi dibanding I. Kalau tadi di seri adalah VL atau VC dibanding V ya, V sumber atau VR gitu ya. Kalau ini I-nya. Jadi omega 0 kali C kalikan R sama dengan R per omega 0 per R ya. Itu faktor Q-nya. Apabila omeganya kita ganti ya 1 per akar LC, maka Q-nya ini atau faktor Q itu menjadi R akar C per L ya. Ya, jadi persamaan jadi seperti ini. Ini untuk rangkaian paralel, berbeda dengan seri. Sehingga pada rangkaian RLC seri faktor Q itu merupakan pembesaran tegangan ya. Sedangkan dalam rangkaian paralel itu merupakan pembesaran arus. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau seri itu Q-nya itu untuk membesarkan tegangan. Ya, kalau seri, kalau di dalam rangkaian paralel, ini paralel, Q-nya itu untuk pembesaran arus supaya arusnya lebih besar. Karena pada dasarnya tegangan di dalam rangkaian paralel itu sama. Jadi V di dalam rangkaian paralel ya, paralel itu nilainya sama ya. Nah, sama. Kemudian kalau I ya, di dalam rangkaian seri, ini konsep dasar ya, itu nilainya juga sama. Oke. Nah, kita lanjut. Materi berikutnya tentang bandwidth. Nah, sekarang setiap resonansi itu pasti punya kurva atau karakteristik. Jadi berapa sih frekuensi minimum dan frekuensi maksimum yang diizinkan pada saat terjadi resonansi itu. Nah, tadi kan ketemu 1500 berapa tadi ya. Itu frekuensinya di antara itu ya. Ada minimum, ada maksimumnya. Ya, nah dari sini kalau kita buat kurva itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi supaya terjadi resonansi, ya ini Q-nya ini puncaknya ini, pasti dia punya ring atau lebarnya. Berapa sih lebarnya frekuensi yang diizinkan agar terjadi resonansi? Itulah yang dinamakan nanti bandwidth. Nah,
Jadi kurva sumbu X-nya di sini adalah frekuensi, jadi nanti F-nya di sini. Kemudian yang di sumbu Y-nya di sini adalah Chi, atau faktor kualitas, maksimalnya di 1. Nah, ini 1. Nah, faktor kualitas rangkaian paralel. Jadi frekuensi tadi ada 2 ya, ada frekuensi F1, F2 itu untuk menentukan berapa sih frekuensi minimal dan maksimumnya agar terjadi resonansi gitu ya. Frekuensi F1, F2 itu disebut juga dengan titik 70% bawah. Sebenarnya frekuensi resonansinya yang di atas tadi di sama dengan 1 tadi ya. Tapi dia ada batasannya di 70% tadi ya. Sehingga frekuensinya itu frekuensi resonansi atau kita bisa sebutnya Y per Y0 adalah 1 per akar 2 sama dengan 0,707. Jadi kalau kita turunkan sebesar 0,707 dari frekuensi maksimumnya, maka kita akan bisa menentukan batas bawah dan batas atas. Atau kalau dalam persamaan matematisnya itu omega 0 akar 1 plus 1 per 2Q kuadrat min ya, dikurangi di sini omega 0 per 2Q. Kalau yang omega 2 atau F2 nya itu omega 0 akar 1 plus 1 per 2Q kuadrat plus ya, di sini ada tanda plus. Kalau yang di sini tandanya minus, ini tandanya plus. Ini untuk menentukan V1 dan V2, F1 dan F2. Nah, jadi umumnya frekuensi tadi adalah setengah daya karena daya sebanding dengan kuadrat arus. Daerah frekuensi antara titik setengah daya F1 dan F2 inilah yang disebut bandwidth. Jadi daerah yang tadi ya, di tengah-tengah tadi ya. Kalau dari puncaknya kita turunkan sebesar 0,707 atau di 70%, maka disitulah akan kita mengetahui berapa sih bandwidth atau lebar frekuensi resonansi tadi ya. Atau bandwidth itu bisa kita cari F1 min F2 ya, sama dengan F0 per Q ya. F frekuensi oscilasinya dibagi dengan Q faktor kualitasnya tadi. Nah, ini contoh soal sebuah radio penerima menggunakan rangkaian resonansi yang merupakan kumparan dan kapasitor dalam rangkaian paralel. Ini C-nya itu 22 nanofarad dan L-nya 5,5. Seperti saya contohkan tadi bahwa ini digunakan untuk tuning, biasanya untuk menangkap gelombang. Jadi misalkan ada gelombang frekuensinya berapa itu bisa kita tangkap menggunakan ini tuning supaya sama. Kalau sama akan terjadi komunikasi. Jadi prinsip komunikasi itu penerima dan pengirim itu harus sama frekuensinya supaya bisa terjadi komunikasi. Seperti kita, kalau kita dengan manusia yang lain bahasanya harus sama. Kita dengan sama-sama orang Indonesia bahasanya sama sehingga bisa komunikasi. Coba dengan orang Arab gitu ya, bahasanya beda sehingga komunikasi nggak bisa. Itu dasar dari ilmu telekomunikasi. Ya, kita orang listrik ya sedikit ke sana karena kita belajar tentang frekuensi. Nah, ini disuruh menentukan berupa kumparan. Nah, ini berapa sih outputnya di sini ya, B-nya. Oke ya. Ini kita disuruh menentukan soalnya. Bila RLC linear dengan Q-nya itu 100 ya. Sorry. Q-nya adalah 100. Berapa sih resistansinya ya? Resistansinya itu terus kemudian yang berikutnya hitung berapa frekuensi resonansinya. Q itu adalah R akar C per L karena dia itu tadi adalah rangkaian paralel ya, bukan seri ya. Maka R-nya itu ya kalau ditanya di sini bila RCL linear berapa kan nilai resistansinya ya. Karena Q-nya kan sudah diketahui ya, ini tinggal dimasukkan aja angka-angkanya itu ya. Nah, ini R-nya sama dengan Q akar LC per akar L per C sama dengan, nah ini tinggal dimasukkan angkanya, ketemulah di sini 50 kilo ohm. Kemudian frekuensi resonansinya sama 1 per
2pi akar LC. Jadi frekuensi resonansinya itu sama seri atau paralel tadi ya. Sehingga ketemulah nilai frekuensinya adalah ini. Jadi yang pertama suruh menghitung berapa nilai resonansinya ya. Kita ketemu. Kemudian yang berikutnya suruh menghitung frekuensi resonansinya. Nah, 14.000. Nah, ini sekian. Ini contoh soal yang kedua. Faktor kualitas dari induktor 50 mikrohenry pada frekuensi 4 MHz adalah 100. Berapa nilai kapasitor paralel yang dibutuhkan untuk membuat induktor beresonansi 4 MHz? Ini frekuensi resonansi sudah di set di 4 MHz ya. Kemudian cari bandwidth dan berapa impedansi resonansi. Kalau di sini kita mau mencari kapasitansi. Itu kita bisa melihat dari persamaan omega ya. Omega itu 2pf atau XL gitu ya. XL sama dengan 2pf. Kalau C ya 1/2pfc. Omega 0 sama dengan 2pf 0. 2pf ini omeganya adalah 2pi kali 4 MHz ya. Karena F-nya di sini adalah 4 MHz. Ini 2pi, maka ketemulah ini per detik. Kemudian omega 0 kuadrat itu 1/LC, maka C-nya adalah ini ya. Karena ini dikuadratkan, maka sama dengan ini tinggal dipindah ruas saja. 1/omega 0 kuadrat dari L ya. Nah, ini ketemulah ini ya. Ini nilai kapasitas. Kemudian ini bandwidthnya ya, frekuensi oscilasi dibanding Q-nya, maka 4 mega, frekuensi dibagi Q-nya 140 ya. Kemudian ini Z-nya itu adalah Q kalikan X0, atau di sini adalah Q-nya itu faktor kualitas dikalikan omega 0L ya. Maka ketemulah ini. Ini bisa dilihat di materi yang tadi. Kalau ini rangkumannya mungkin seperti ini. Ini bisa dibaca. Ya, sekarang soalnya ini coba nanti Anda kerjakan di sini sudah ada jawabannya. Apakah jawaban ini benar, Anda buktikan nanti ya. Ya. Nggak usah banyak, hanya 4 soal nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.